Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hai hai hai, kembali lagi di video Sinau bareng Pak Yan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat kan? Tetap semangat belajar ya, karena kita yakin bahwa setiap anak itu cerdas. Ya, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing, agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari nanti. Amin. Dimulai. Bisa diakhiri. Yuk, kita nyanyi dulu yuk. Siji tangane dicuci, loro maskere dienggo, telu jaga jarakmu, siji loro telu rungokno kandaku. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar tema 6 subtema 2. Materi pelajarannya IPA manfaat makhluk hidup. Makhluk hidup itu manfaatnya apa aja tuh untuk manusia? Ya, kita pelajari. Cek gambar berikut. Gambar apa? Sulak atau kemoceng? Telur ceplok. Ayam bakar. Dan pupuk kandang. Kira-kira keempat gambar ini berasal dari hewan apa? Ya, satu hewan apa? Ayam, betul. Cek gambar berikutnya. Ada susu. Ada wayang kulit. Ada sepatu kulit. Dan ada bakso. Kira-kira keempat ini berasal dari hewan yang sama. Hewan apa? Ya, berasal dari sapi. Cek gambar berikut. Ada kentongan. Ada kursi. Ada patung hiasan. Dan ada rumah kecil. Kira-kira keempat benda ini berasal dari satu benda apa? Ya, bambu. Itu adalah beberapa manfaat dari bambu. Nah, itu adalah beberapa manfaat. Sekarang kita membahas manfaat hewan. Sebenarnya hewan itu digunakan untuk apa saja toh? Apa yang kita bisa manfaatkan dari hewan? Bisa dijadikan penghasil bahan pangan. Jadi sesuatu yang kita makan berasal dari hewan. Contohnya apa? Contohnya telur ceplok tadi. Ini berasal dari ayam. Lalu penghasil bahan sandang. Jadi apa-apa yang kita pakai ini beberapa itu berasal dari hewan. Contohnya apa? Sepatu kulit tadi berasal dari kulit sapi. Juga bisa dijadikan sebagai penghasil bahan kerajinan. Hewan yang bisa dijadikan sebagai bahan kerajinan hewan apa toh? Wah, dijadikan wayang kulit ini berasal dari hewan sapi, betul. Dan selanjutnya dijadikan penghasil pupuk. Nah, pupuk kandang tentunya dari kotoran-kotoran hewan. Nah, seperti ini tadi. Itu adalah manfaat dari hewan. Sekarang manfaat tumbuhan. Dijadikan bahan makanan. Tentu banyak sekali ya tumbuhannya dijadikan bahan makanan. Contohnya dijadikan nasi ini dari tumbuhan apa? Ya, dari padi.
Tumbuhan juga bisa dijadikan bahan sandang. Jadi apa-apa yang kita pakai ini beberapa berasal dari tumbuhan. Tumbuhan apa? Ya, tumbuhan kapas. Tumbuhan juga bisa dijadikan bahan bangunan. Contoh bangunannya seperti tadi gazebo. Ini tadi berasal dari tumbuhan bambu. Dijadikan bahan obat juga. Nih, contohnya apa? Daun sirih dijadikan obat penghenti mimisan. Juga dijadikan bahan baku industri. Contohnya apa toh? Nah, contohnya karet. Bisa dijadikan industri pembuatan ban dan pembuatan benda-benda yang berbahan karet lainnya. Manfaat tumbuhan lagi. Wah, ternyata manfaat tumbuhan itu ada banyak ya. Juga dijadikan pewarna alami, baik pewarna makanan, ada yang jadikan pewarna pakaian. Contohnya apa? Nah, ini kunyit atau kunir. Nah, ini biasanya kalau kunyit itu jadikan pewarna alami warna kuning. Penyedap makanan supaya makanan yang kita makan ini menjadi lebih sedap. Contohnya apa? Lada. Penghasil oksigen. Nah, contoh tumbuhan yang menghasilkan oksigen. Wah, ternyata semua ya. Tuh, tumbuhan yang menghasilkan oksigen. Oksigen adalah udara yang kita hirup sehari-hari, yang kita butuhkan untuk bernafas. Dan manfaat tumbuhan juga bisa dijadikan sebagai pencegah erosi dan abrasi. Nah, tumbuhan bakau atau mangrove yang bisa kalian jumpai di pinggir-pinggir pantai. Itu adalah beberapa manfaat tumbuhan. Jawablah pertanyaan ini. Coba lihat hewan di rumahmu, lalu sebutkan 3 manfaatnya. Nomor 2, coba lihat tumbuhan di halamanmu, lalu sebutkan 3 manfaatnya juga. Yang ketiga, hewan apa saja yang bisa dimanfaatkan sebagai penghasil bahan sandang? Hewan apa saja toh? Keempat, tumbuhan apa saja yang bisa digunakan sebagai pewarna alami? Ya, tumbuhan apa saja. Dan yang kelima, apa yang harus kita lakukan agar hewan dan tumbuhan tetap lestari, agar bisa terus kita manfaatkan? Nah, usaha apa yang harus kita lakukan agar hewan dan tumbuhan tersebut tetap ada? Itu adalah pertanyaan hari ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Tetap jaga imun, iman, dan aman. Terima kasih dan sampai jumpa.